Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati dalam damai sejahtera dari Allah Bapa. Semoga kita semua selalu berjalan di dalam kehendak Tuhan dan dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Sahabatku, kita akan segera memulai satu dua hari ini. Tetapi terlebih dulu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang menghadap hadirat-Mu dan mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Sekarang kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, membuka hati, membuka pikiran kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam perenungan ini, memberikan hikmat dan pengertian yang mendalam, sehingga kami dapat semakin mengenal Engkau dan semakin serupa dengan Kristus. Berkatilah waktu saat teduh ini ya Tuhan, dan biarlah renungan ini membawa pertumbuhan rohani dan memperkuat iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai macam kebutuhan dan tantangan. Terkadang kita merasa bergantung pada orang lain atau bahkan merasa kekurangan. Namun, ada sebuah teladan yang sangat indah yang diberikan oleh Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 34 dan 35. Firman Tuhan mencatat bagaimana Rasul Paulus bekerja dengan tangannya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang bersamanya. Mari kita baca bersama-sama ayat tersebut. Kisah Para Rasul 20 ayat 34 sampai 35. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ayat ini sangat sederhana, namun mengandung makna yang sangat dalam bagi kehidupan rohani kita. Ada beberapa hal penting yang dapat kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, teladan bekerja keras. Rasul Paulus seorang yang sangat dihormati dan memiliki otoritas rohani yang besar, tidak merasa malu atau rendah diri untuk bekerja dengan tangannya sendiri. Ia adalah seorang pembuat tenda. Pekerjaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi menunjukkan sebuah prinsip penting, kemandirian dan tanggung jawab. Paulus tidak ingin menjadi beban bagi jemaat-jemaat yang dilayaninya. Ia memberikan contoh bahwa untuk memenuhi kebutuhan, kita perlu berusaha dan bekerja keras. Ini mengajarkan kita untuk tidak selalu bergantung pada orang lain, tetapi untuk menggunakan kemampuan dan talenta yang Tuhan berikan untuk mencari nafkah yang halal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dipanggil untuk memiliki semangat kerja keras. Apapun pekerjaan atau profesi kita, lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Janganlah kita menjadi orang yang malas atau hanya mengandalkan bantuan orang lain tanpa berusaha. Ingatlah bahwa kerja keras adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Melalui pekerjaan yang kita lakukan dengan baik, kita juga dapat memuliakan nama Tuhan. Hal penting yang kedua yaitu semangat berbagi dan memberi.
Setelah Paulus bekerja dan mencukupi kebutuhannya, ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Ayat tersebut mengatakan bahwa ia juga bekerja untuk mencukupi keperluan kawan-kawan seperjalanannya. Ini menunjukkan hati Paulus yang penuh kasih dan kepedulian terhadap sesamanya. Ia tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, tetapi juga memperhatikan kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Lebih lanjut, Paulus mengutip perkataan Tuhan Yesus yang sangat terkenal, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalimat ini mengandung kebenaran yang mendalam. Memberi tidak hanya sekedar memberikan sesuatu secara materi, tetapi juga melibatkan hati dan kasih. Ketika kita memberi dengan tulus, ada sukacita dan kepuasan yang tidak dapat dibandingkan dengan menerima. Memberi bisa dalam berbagai bentuk, tidak selalu harus berupa uang atau barang. Kita bisa memberi waktu, tenaga, perhatian, dukungan, atau bahkan sekedar senyuman dan perkataan yang membangun. Ketika kita melihat orang lain dalam kekurangan atau kesulitan, hati kita tergerak untuk membantu. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan dicontohkan oleh Rasul Paulus. Poin yang ketiga, mengingat perkataan Tuhan Yesus. Paulus mengingatkan kita untuk selalu mengingat perkataan Tuhan Yesus. Ini menunjukkan betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran dan pedoman hidup. Dengan merenungkan dan menghidupi firman Tuhan, kita akan semakin memahami kehendak-Nya dan mampu menjalani hidup yang berkenan kepadanya. Perkataan Tuhan Yesus tentang lebih berbahagia memberi daripada menerima adalah sebuah prinsip yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai dunia. Dunia seringkali mengajarkan kita untuk lebih fokus pada diri sendiri dan bagaimana mendapatkan sebanyak mungkin. Namun, Tuhan Yesus mengajarkan hal yang sebaliknya. Kebahagiaan sejati ditemukan dalam memberi dan berbagi. Lalu, bagaimana kita dapat menerapkan kebenaran-kebenaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, mulailah dengan hal-hal kecil. Kita tidak harus menunggu menjadi kaya atau memiliki banyak harta untuk bisa memberi. Mulailah dengan memberikan apa yang kita miliki, sekecil apapun itu. Mungkin itu adalah senyuman kepada orang yang kita temui, bantuan kepada tetangga yang sedang kesulitan, atau sumbangan kecil untuk kegiatan sosial. Kedua, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Jangan ragu untuk menggunakan kemampuan dan talenta yang Tuhan berikan untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu. Dengan bekerja keras, kita tidak hanya mencukupi kebutuhan diri sendiri, tetapi juga berpotensi untuk membantu orang lain. Yang ketiga, tumbuhkan hati yang peduli. Mintalah kepada Tuhan untuk memberikan kita hati yang peka terhadap kebutuhan orang lain. Belajarlah untuk melihat di sekeliling kita dan memperhatikan orang-orang yang mungkin sedang membutuhkan pertolongan. Yang keempat, ingatlah selalu firman Tuhan. Jadikan Alkitab sebagai pedoman hidup kita. Renungkan dan pelajarilah firman Tuhan setiap hari. Dan biarkan firman Tuhan membentuk karakter kita dan memimpin setiap langkah hidup kita. Dan yang kelima adalah berbagi dengan sukacita. Ketika kita memberi, lakukanlah dengan hati yang tulus dan sukacita. Janganlah kita memberi dengan terpaksa atau dengan mengharapkan imbalan. Ingatlah bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah,
Kisah Rasul Paulus yang bekerja keras dan memiliki hati yang memberi adalah sebuah teladan yang sangat relevan bagi kita hari ini. Dalam dunia yang seringkali individualistis dan materialistis, kita dipanggil untuk memiliki semangat kerja keras dan hati yang penuh kasih untuk berbagi dengan sesama. Ingatlah selalu perkataan Tuhan Yesus, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Marilah kita meneladani Kristus dan Rasul Paulus dalam hal ini, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Sahabatku, semoga renungan firman Tuhan hari ini dapat memberikan kita inspirasi dan kekuatan untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Teruslah bekerja dengan tekun dan teruslah memberi dengan kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Terima kasih atas teladan Rasul Paulus yang telah mengajarkan kami tentang pentingnya bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan kami dan juga untuk berbagi dengan sesama. Kami mohon ampun ya Bapa, jika selama ini kami lebih sering berfokus pada diri sendiri dan kurang peduli terhadap orang-orang di sekitar kami. Ajarilah kami untuk memiliki hati yang penuh kasih dan kepedulian seperti yang telah Engkau tunjukkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan semangat untuk bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab dalam segala hal yang kami lakukan. Mampukan kami untuk menggunakan talenta dan kemampuan yang telah Engkau berikan untuk menghasilkan berkat bagi diri kami sendiri dan juga bagi orang lain. Tolonglah kami agar dapat selalu mengingat perkataan Tuhan Yesus bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan, baik dalam hal materi, dalam hal waktu, tenaga maupun kasih dan perhatian. Kami berdoa agar melalui kehidupan kami, nama-Mu semakin dipermuliakan. Bimbinglah kami agar senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan untuk belajar dan bertumbuh dalam iman. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.